Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariful Amir, guru SMP Negeri 29, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin sedikit bercerita mengenai buku saya yang berjudul Bismillah Kupilih Profesi Mulia. Sini merupakan karya saya. Saya bacakan sinopsisnya. Bismillah, kupilih profesi mulia, berkisah tentang pahit getir dan suka duka yang harus dijalani dalam memilih dan menjalani sebuah profesi yang sangat diyakini keagungannya dari seorang yang berjiwa mulia. Bingung dan nestapa, itulah yang dialami saat penghasilan yang diterimanya tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkannya. Hidup pada hari-hari selanjutnya hanya bersandar pada sabar dan doa. Kepercayaan dan pertolongan Sang Maha Bijaksana membuatnya pasrah dan ikhlas. Namun sampai kapan? Nimo tetap yakin pada pendirian dan pilihannya. Ia selalu berpedoman bahwa selama masih ada napas, rezeki pasti ada hingga ajal menjemputnya. Bagaimana liku-liku perjalanan hidup Nimo? Profesi mulia apa yang dijalaninya? Temukan kisah selengkapnya dalam buku Bismillah Kupilih Profesi Mulia, sebuah kisah yang diangkat dari realita miris yang masih ada di sekitar kita ya. Ini merupakan buku perdana, penerbitnya adalah Cipta Media Edukasi Media Guru Indonesia, dan buku ini sudah ber-ISBN ya. Di sini bisa dicek sudah ber-ISBN. Halamannya ada 68 halaman ya. Ini adalah buku yang pertama saya. Oke. Untuk yang kedua yaitu buku yang berjudul Dialah El Mirza, masih buku fiksi ya, novel fiksi. Ini juga sudah ber-ISBN ya. Saya bacakan sinopsisnya. Dialah El Mirza. Buku ini berisi perjuangan El Mirza yang harus melewati perjalanan panjang penuh liku untuk menyelesaikan program pasca sarjananya. Doa dan usaha keras mengiringi rasa optimisnya menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Perencanaan yang matang menambah keyakinan untuk berhasil. El Mirza dipertemukan dengan orang-orang yang hebat dan bijaksana dalam langkah menuju kesuksesannya. Ia juga ditemani sahabat-sahabat yang luar biasa. Dorongan dan semangat mereka membuat langkah kakinya kuat terayun. Namun siapa yang bisa menolak takdir? Sebuah insiden tiba-tiba hadir. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bagaimana El Mirza bisa bertahan meraih citanya? Dapatkan cerita selengkapnya dalam buku ini. Dipastikan Anda akan merasakan sensasi candu mencari ilmu ya. Ini buku kedua, novel fiksi ya. Dialah El Mirza. Ini berkisah mengenai seorang perjuang mahasiswa yang sedang menyelesaikan S2-nya pasca sarjananya. Tapi di sini penuh dengan liku-liku gitu ya. Merupakan sebuah buku ya, mengandung banyak sekali makna atau syarat akan perjuangan seorang bernama El Mirza yang patut kita contoh juga, bisa dijadikan teladan. Mungkin nantinya bisa terinspirasi lewat buku ini. Ketiga yaitu Begitu Berharga Air Matamu Ibu ya. Ini sudah ber-ISBN juga. Saya bacakan sinopsisnya. Buku Begitu Berharga Air Matamu Ibu berkisah tentang perjuangan seorang wanita yang berusaha dan tak kenal lelah bekerja keras dalam membesarkan keenam anaknya seorang diri, karena suaminya telah meninggalkan diri dan anak-anaknya untuk selamanya. Takdir kehidupan telah digariskan oleh Sang Pencipta. Suaminya telah dipanggil olehnya. Merupakan perjalanan hidup Ibu Dewi dan keenam anaknya yang penuh dengan rintangan dan pengorbanan serta tidak mudah untuk dilaluinya. Derai air mata hampir selalu mengiringi dalam kehidupannya. Di balik sosoknya yang lemah lembut tersimpan kasih sayang seorang ibu yang ibu untuk masa depan anak-anaknya yang lebih baik di kemudian hari. Buku ini sangat pantas untuk dibaca dan dimiliki karena penuh dengan syarat akan makna perjuangan, semangat hidup dan pantang menyerah, memantaskan diri untuk menjadi wanita tangguh di depan semua anaknya. Perjuangan seorang ibu sehingga bisa hidup layak dan bisa diambil contoh tentang kehidupan yang penuh tantangan namun bisa dilewati tanpa ada keluhan sampai sukses membesarkan anak-anaknya.
Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuannya. Dapatkan cerita selengkapnya dalam buku ini. Dipastikan Anda akan menemui jawaban dari berbagai macam tantangan kehidupan dan akan menjadikan Anda lebih bersyukur dalam memaknai suatu kehidupan. Ya, ini sudah ber-ISBN dan penerbitnya adalah Guepedia. Buku keempat saya, Misteri Cinta Emran 2008 ya. Kenapa saya ambil judul Misteri Cinta Emran 2008 ini? Karena emang ini ada sedikit momennya. Jadi ini fiksi, cuman fakta fiksi ya. Fakta tapi sedikit fiksi juga pada tahun 2008 ya. Misteri Cinta Emran ini bisa didapatkan di Guepedia karena ini adalah penerbitnya adalah Guepedia langsung dan sudah ber-ISBN ya. Saya bacakan sedikit sinopsisnya. Misteri Cinta Emran 2008, buku Misteri Cinta Emran 2008, romansa kisah cinta yang begitu romantis, bermula dari perjumpaan yang tidak disengaja. Skenario Allah datang begitu indah dan mengharukan. Dipertemukan namun butuh perjuangan dalam menghalalkan diri menuju mahligai pernikahan. Duria, mahasiswa cantik yang sedang berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan skripsinya, bertemu dengan Emran pada momen bimbingan skripsi, saling bekerja sama dan intens sehingga menimbulkan benih cinta antara keduanya. Kriteria istri yang Emran idamkan ada pada sosok Duria. Kehadirannya membuat Emran merasakan bahagia yang mewarnai hari-hari dalam hidupnya. Takdir berkata lain, Duria harus menikah dengan Abdullah Azhar. Tragedi maut menjadikan Duria menjadi janda kembang. Buku ini sangat layak dan pantas sekali untuk segera dimiliki dan dibaca oleh penikmat romansa cinta yang mengharukan, percaya bahwa cinta itu nyata adanya dan jodoh rezeki dan maut sudah ditentukan oleh Sang Penciptanya. Kisah cinta yang diwarnai kepasrahan diri terhadap Sang Pencipta dan takdirlah yang berbicara membawanya dalam mahligai kebahagiaan. Bagaimana romansa kisah cinta Emran dan Duria, semuanya akan terjawab ada pada buku ini ya. Buku ini bisa didapatkan melalui Guepedia, Tokopedia, Bukalapak sama Shopee ya. Dan ini juga sudah ber-ISBN. Halamannya ada 80 halaman ya. Ini sementara ada tiga buku yang ada di saya, cuman yang satu posisinya masih dalam percetakan, belum sampai ke saya juga. Jadi ada untuk saat ini saya mempunyai 4 karya buku yang insya Allah pantaslah untuk dibaca untuk pembaca semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.